memuliakan nama Tuhan. Kita tidak melihat seberapa hadir yang datang pada pagi hari, tapi kita melihat Tuhan. Kita melihat kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah ada di tempat ini, terlebih di hati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita pujikan yaitu nyanyi haleluya. Hanya kita memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh.
tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkaryalah Engkau Yesus, berkaryalah Tuhan. Mari Tuhan, penuhi hati kami ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, oh terima kasih Yesus, glory, haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Sebelum kami memuliakan Engkau, kuduskan kami ya Tuhan. Semua yang kami lakukan, pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, kami serahkan ya Tuhan ibadah pagi hari ini dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan bekerja, Tuhan turun tangan, Tuhan yang memimpin ya Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Kita boleh hadir tempat ini tidak lain hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita adalah umat pemenang, umat yang sudah dibebaskan dari dosa-dosa. Yang belum masalah, Tuhan yang akan menghapus. Kita pujikan Dia, kita Kita
kita pujikan itu. Oke, silakan. Segala perkara kita serahkan kepada Tuhan ya. Kita pujikan dalam segala perkara. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
pagi hari ini kami sudah banyak memuji besarkan nama Tuhan. Kami sudah memberikan yang terbaik dari kami. Bila Tuhan mau kembalikan yang berlipat kali ganda. Memberkati setiap anak-anak yang datang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Bukanlah kuat gagah hamba-Mu, kepandaian, kepiawaian hamba-Mu dalam melayani Engkau, tapi otoritas Tuhan boleh ada tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini. Ampuni kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan, agar kami boleh Tuhan menyerap firman-Mu, dan boleh Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh belajar melakukannya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan mendengar firman pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Dan persilakan hambanya. Salam. Salam Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Oleh karena kekuatan dari Tuhan, kami bisa ada di tempat ini dan boleh berdiri di hadapan saudara. Tentunya saja kami rindu sekali apa yang kami lakukan bukan tadi katakan kekuatan kami, hikmat kami, tetapi dari kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Saudara Tuhan Yesus Kristus, kami akan menyapa pada saudara. Salam. Semua diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu sekalian semuanya yang duduk di sini adalah orang-orang yang haus, orang-orang yang lapar akan Tuhan, sehingga dia rindu mencari Tuhan, untuk menemukan Tuhan. Jangan sampai di sini ada anak Tuhan oleh karena keturunan. Saya keturunan orang Kristen, jadi saya menjadi Kristen oleh karena keturunan. Tetapi kita semuanya anak-anak Tuhan yang sudah menemukan Yesus dalam hidup saudara secara pribadi, sehingga pada saudara pada saat yang hidup pada akhir zaman ini akan tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan akan tetap bertahan sampai pada akhir hidup atau akhir zaman ini. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus. Saya langsung aja saudara Tuhan Yesus Kristus. Ada firman Tuhan katakan orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Kalau saudara pada saat ini ada di tempat ini oleh karena ada kekuatan dari Tuhan, kekuatan yang baru, semangat yang baru, baik yang masih muda atau yang sudah tua atau sampai lansia pun, yang penting ada kekuatan dari Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus itu adalah kerinduan kami, orang-orang yang menantikan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus itu, sekalipun pada saat ini kita sudah banyak mendengar berita tentang yang seru ya pada saat itu yang di Matius 24, berita tentang perang, berita tentang gempa bumi, berita tentang kelaparan, dan itu akan terjadi. Sehingga firman Tuhan mengatakan berawas-awaslah dan berjaga-jagalah. Saudara yang kasih Tuhan, dan kita semuanya anak Tuhan pada saat itu tahu. Berita ini terjadi saudara Tuhan karena melihat situasi keadaan dunia yang pada saat ini tidak bisa saudara kita hanya menutup mata, tapi kita harus benar-benar kita berdoa kepada Tuhan sehingga ada waktu kesempatan kita sebelum nanti terjadi sesuatu yang lebih dahsyat lagi dalam peperangan dunia ini. Kita masih diberi kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan berita tentang keselamatan, karena banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kalau kita kehilangan kesempatan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, lalu saudaraku, perang itu setengah dikatakan, sudah dikatakan perang dunia antara Israel dan Iran pada saat ini, dan tidak meningkat lagi. Ada suatu berita perang tentang Gog Magog, perang besar, dan itu apa terjadi perang nuklir. Mana kita semua saudara? Kita anak-anak Tuhan harus tahu. Kita anak-anak Tuhan harus tahu, harus mengerti, harus waspada, harus berjaga-jaga. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita dibekali kan? Dan itu tidak bisa jadi, semuanya harus terjadi. Tapi Tuhan katakan jangan gelisah. Itu belum sudah Pak, nanti akan terjadi. Dan pada saat ini dunia sedang berusaha mengupayakan supaya ada perdamaian. Kalau ada perdamaian kan ada waktu, kesempatan. Dunia masih belum percaya sama Tuhan mereka, yang mereka ikut ya dalam suatu kepercayaan tetapi tidak mengenal kebenaran. Itu yang kasihan. Ya, menganggap benar, menganggap semuanya itu baik. Padahal
Kebenaran itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang harus kita waspadai. Dan kesempatan untuk beritakan ini. Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa yang bertobat. Terutama bagi lingkungan kita pada saat ini, keluarga, anak-anak Tuhan yang sudah tahu kebenaran, jangan menutup mata. Kalau ada saudara kita yang belum percaya sama Tuhan, sudah percaya tapi masih hidup dalam dosa, hidup dalam dunia, perlu harus didoakan, harus diperingatkan. Ingat, kita ini sekarang ini, katakan seperti yang kemarin, kita ini hidup dalam zaman yang akhir. Ibaratnya kita ini semuanya anak Tuhan sedang dalam penjemputan. Orang-orang yang menunggu jemputan. Lah, untuk siap dijemput Tuhan, kita di bandara, apa yang harus kita lakukan? Harus kita siapkan apa? Tiket, paspor, iya. Tetapi apa? Iman dan kekudusan, supaya kita dapat terangkat di apa-apa. Jangan sampai ada yang tertinggal. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya sudah memberikan pesan kepada hamba Tuhan di sini. Dan termasuk untuk semua diketahui, semua pengurus. Saya rindu untuk menyampaikan kebenaran tentang kebenaran tentang baptisan Roh Kudus dan penuhan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Dan dengan sungguh-sungguh. Ya, sudah itu. Untuk baptisan Roh Kudus itu semua kalangan, mulai kecil, anak sekolah minggu sampai dewasa, itu akan menerima baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan air masih mikir, nanti tunggu usia, kalau sudah SMP dan lain sebagainya. Tapi kebetulan semua, dan Roh Kudus dicurahkan bagi semua orang. Dan kita harus paham, jangan sampai gagal paham tentang mengenai baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Ini programnya Allah, programnya Tuhan. Saya akan terus mengibat waktu. Programnya Tuhan harus berjalan. Mulai Yesus lahir di dunia sebagai hari Natal, lalu juga hari Paskah. Pada saat itu penggenapan janji Tuhan atas keselamatan, semua diselamatkan, yakin diselamatkan. Karena kebenaran tersingkap bukan hanya cerita dongeng, tapi sejarah nyata bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara. Yang sudah percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini harga mati yang harus kita percaya. Itu yang namanya diselamatkan. Kita harus, saudaraku, mengerjakan keselamatan itu dengan rasa apa? Takut dan gentar. Artinya kita takut dan gentar, harus kita menampilkan sebagai anak-anak Tuhan seperti bintang, menjadi terang, menjadi saksi yang hidup, jika melihat orang-orang percaya itu luar biasa. Dilihat ada buah-buah roh, dan itu ada orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, menampilkan perbuatan-perbuatan karakter-karakter sama seperti Kristus, sehingga digenapi. Nanti akan setiap lidah itu akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Setiap lutut akan bertelur kepada Tuhan. Itu akan digenapi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya. Dan semua harapkan semua jemaat buat ini, dan juga semua harapan kami gereja Kristus diri semua. Tapi gereja Kristus diri ini memang ada banyak aliran. Ada aliran Pentakosta, karismatik, ada aliran Protestan. Ya, saudara, yang mereka bisa tahu tentang kebenaran dipenuhi Roh Kudus, baptisan Roh Kudus itu bagi yang kita semua. Ada karismatik atau Pentakosta, itu luar biasa. Karena kita tahu, tapi mereka yang Protestan masih mikir. Pak Paulus tidak baik. Ada besar lidah, ada besar roh dan sebagainya. Karena mereka tidak. Soalnya Tuhan Yesus itu programnya Tuhan harus jalan. Setelah Yesus Kristus naik ke surga, hari kebangkitan, ya, mulai bangkit 40 hari Yesus naik ke surga pada tempatnya. Setelah naik surga, sebelumnya Tuhan Yesus itu berpesan
Itu ditulis dalam Injil Lukas, ditulis Matius, ditulis dalam Kisah Rasul mengatakan demikian. Ya, ada waktu itu sebelum seperti yang dikatakan Ibu ini kemarin itu, setelah dibawa ke Betania, jumlah orang itu 500 kurang lebih dalam Korintus saya kenal. Dan dia mendapatkan pesan yang sama. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kamu nanti akan dibaptis, ya, baptisan dengan baptisan air. Tapi kamu sudah dibaptis dengan baptisan air. Yohanes membaptis kamu dengan baptisan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang keempat kalau tidak salah, dan juga ayat yang ke-8 katakan demikian, jika Roh Kudus turun atas kamu, jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima apa? Kuasa. Kuasa itu apa? Untuk bersaksi. Bersaksi tentang apa? Tentang Kristus. Di mana mulai dari Yudea, Samaria, mereka apa? Mereka ya, dan sampai ke ujung bumi. Lalu pada Kisah Rasul yang kedua itu jadilah hari Pantekosta, hari yang ke-50. Dikatakan itu hari lahirnya gereja mula-mula. Jadi gereja ini lahir oleh karena Pantekosta, karena Roh Kudus dicurahkan. Suatu Tuhan Yesus Kristus kita tahu. Tapi sayang sekali, dari jumlah 500 orang yang menyaksikan, yang melihat bahwa Yesus itu naik ke surga dan mendapatkan pesan, mendapatkan janji Tuhan, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Nunggu janji siapa? Bapak. Kalau Yohanes baptis kamu dengan air, tanda pertobatan, tapi tak lama lagi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu kembalilah dengan taat kamu ke Yerusalem. 500 orang yang taat pergi loteng Yerusalem, yang berdoa selama hari. Berapa jumlahnya? Dari 500 berapa jumlahnya? 120. Jadi jelas, tidak semua orang mereka taat dan percaya atas janji Tuhan. Kami ingin sekali teman-teman di tempat ini percaya atas janji Tuhan. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, hidup pada akhir zaman yang dikatakan itu adalah perang. Perang untuk menelan biaya besar, triliunan, satu peluru diluncurkan itu menghabiskan berapa triliun. Dan biaya perang itu akhirnya terkuras hanya kekuasaan saja. Belum dunia pada saat ini gempa bumi yang sekarang di mana-mana terjadi. Itu menunjukkan krisis daripada dunia ini, tentang keadaan dunia yang sudah tua itu mengalami krisis. Tumbuhan tidak semakin subur, tapi semakin gersam. Bahkan apa yang terjadi dengan keadaan seperti itu menimbulkan resesi, krisis ekonomi, sehingga akan terjadi apa? Kelaparan. Tapi kalau kita anak-anak yang punya Roh Kudus, Roh Kudus menjamin. Roh Kudus yang ada dalam Islam menjamin. Yang pertama kali menjamin keselamatan saudara. Jangan sampai disesatkan, waspadalah, jangan disesatkan dengan berita hidup Yesus itu adalah yang disalibkan itu palsu. Ya kan? Ada sekte sekarang ini, saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudaraku, ya, di Semarang baru terjadi. Satu keluarga Kristen yang taat setia hilang, satu imamnya hilang. Kemana? Di bawah
aliran sekte yang mereka menanti-nanti kedatangan Tuhan 40 hari itu sudah akan datang, dipersiapkan. Itu sekte begitu. Dan itu ada sesat. Kita semua anak-anak kerja seperti biasa, dengan pimpinan, dengan kuasa Roh Kudus yang kita punya ini. Roh Kudus akan tolong, karena Roh penolong dalam kesulitan. Saudara Tuhan Yesus Kristus, kalau mendengarkan berita-berita yang seperti itu tadi, ya, saudara Tuhan Yesus, berita-berita yang sangat mengerikan lagi, Tuhan katakan jangan gelisah hati, jangan takut. Karena apa? Ada Tuhan sesuai dengan janjinya. Kita kembali dalam firman Allah, sekalipun kita melewati apa? Lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab aku besertamu. Amin. Dan kalau Allah sudah berjanji, itu tidak seperti manusia. Penyertaan Tuhan luar biasa. Dan kami rasakan dalam perjalanan saya, dalam penginjilan apapun juga pelayanan, saya harus melewati jalan-jalan curam mengerikan. Apalagi pada waktu kita membawa tumpahan kursi pada kemarin dengan mana? Lewat tol, talinya itu lepas karena kecepatan, karena bukaan pickup, ada yang kabur. Wah, dibilang itu. Tapi karena Tuhan menjamin, memelihara, bukan kekuatan, itu karena Roh Kudus. Tuhan menyertai. Jadi kita semua disertai oleh Tuhan. Tidak usah takut. Kalau sekarang ada beban, persoalan, masalah, sakit, penyakit, masalah-masalah pergumulan hidup, masalah-masalah keuangan, ekonomi, serahkan kepada Tuhan. Semua dunia sedang merasakan, sedang mengalami, sedang merasakan dampak perang itu, merasakan. Kemarin saya melihat di TV, Presiden kita Pak Prabowo katakan, kita ini sekarang kita mempersiapkan diri dengan membangun ekonomi. Akan dampak perang. Kalau sampai terjadi perang naik dari kelompok mereka yang besar, nuklir juga mati mereka semuanya, langsung mati. Tapi kita pelan-pelan mati. Tapi kita semuanya harus bersiap dan jaga-jaga. Selain kita dikatakan jangan jangan takut, kita kan semua anak Tuhan, ada janji Tuhan kan. Sebelum semuanya itu terjadi, maka anak-anak Tuhan yang hidup dalam kekudusan akan diapa? Angkat. Diawanah. Yang menguduskan siapa? Roh Kudus. Tapi kalau Bang diizinkan, belum sampai terangkat, kita pasti dijamin masuk surga. Siapa yang kasih Tuhan Yesus Kristus? Makanya sekarang ini kita minta supaya benar-benar, kalau yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saya percaya semuanya ada yang dipenuhi Roh Kudus. Tinggal kembangkan terus. Sampai seberapa jauh dipenuhi Roh Kudus? Sampai serupa dengan Yesus. Baik Tuhan, Bapa Tuhan, pengurus gereja dan semuanya harus dipenuhi Roh Kudus. Karena semuanya akan berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya, saya yakin semuanya akan terjadi. Luar biasa. Gereja Tuhan di tempat ini, oleh karena gereja yang dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus dan dipelihara oleh Roh Kudus, akan terus berkembang terus. Itu bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Roh Kudus. Ketika waktu kamu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam KKR kemarin itu, ada tantangan siapa ya mau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Itu tingkat yang pertama kali, sungguh-sungguh percaya Yesus sudah dan mau hidup dalam kebenaran
dan sampai mencapai kekudusan. Saudara minta Roh Kudus. Ya, saudara boleh angkat tangan, minta pada Tuhan supaya Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan memenuhi dalam kehidupan saudara. Ada seorang bapak dari Pojok, mungkin ada di share itu kan, bapak sudah usia maju depan saudara, ledang, kita tak pikir kenapa, berlutut situ, nunggu apa? Supaya kita doakan. Saya hanya menyerahkan sama Tuhan. Saking senangnya, saking merasakan Tuhan tertidur. Terus apa bangun, luar biasa, ada jamaah kuasa Roh Kudus. Setelah aku dibilang, kenapa Bapak? Adem lagi. Sudah punya kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, semua yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, minta pada Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 dan 2, maka pada hari itu terjadilah ya pencurahan Roh Kudus ini dari api yang mencurahkan seperti itu, yang bisa tertulis. Coba Kisah Rasul pasal yang kedua, langsung aja ya, masih ada waktu kayaknya. Kisah Rasul pasal 2, 1 mungkin 1, 2, 4 ya, 1 kasih 2 Yesus. Ini kejadiannya, lahir di zaman Allah. Saya yang pertama kali sebelumnya itu, ketika tiba-tiba di Pentekosta, semua orang percaya, semua orang beriman, orang percaya kumpul di Yerusalem suatu tempat. Terus tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Terus lanjutan ayat yang keempat ya. Dan maka sebelumnya tidak bisa baca, maaf. Sebelum ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ini harus melihat dengan mata iman. Jangan dengan pikiran, jangan perasaan, jangan menekan-nekan. Dan kalau harus melihat dengan iman, saudara, pada waktu aku memberitakan ini, ada lidah api yang akan bertebaran di tempat ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dipenuhi dengan Roh Kudus, tanda awal orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah berbahasa roh, berbahasa lidah. Itu karunia, tanda awal. Lah, bahasa roh itu ditulis, kalau saya nuliskan ayat di sini terlalu banyak. Dengar saya aja. Bahasa roh, bahasa lidah itu membantu saudara untuk berdoa, menerima Roh Kudus, menerima karunia tanda Roh Kudus. Itu yang ditulis dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26, seperti itu. Jadi bahasa roh di sini setelah dipenuhi Roh Kudus, ya merasa gitu, itu adalah merupakan pintu masuknya Roh Kudus bekerja dalam maksud melewati bahasa lidah, bahasa supaya paham. Dan untuk menerima karunia ini, untuk menerima supaya kita dipenuhi Roh Kudus, motivasi saudara, haus, lapar. Saya penuh Roh Kudus, saya dibaptis Roh Kudus, saya haus, dan menerima dengan iman, bukan dengan perasaan, bukan dengan pikiran, bukan dengan akal budi. Iman itu mutlak percaya, saya dipilih.
bekerja, yang siap menolong saya, yang akan mengubah. Kalau sudah pintu masuk melewati karunia itu, waktu sudah berdoa, ada waktu menghadapi beban yang berat, soalan banyak kan, makin hari semakin bertambah soal. Saya tidak tahu apa yang harus berdoa. Lah itu Roh Kudus yang bantu. Oh, boleh dibacakan Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26. Ya, boleh. Roma 8 ayat 26. Bagus, ya. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Iya. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Iya. Ya, saya membantu. Jadi kalau saudara misalnya ada yang pengen pujian gitu, tiba-tiba kok sebelumnya ada bahasa roh kurasi, itu jangan tonton sesat, bukan. Itu mulai pintu gerbang Roh Kudus masuk dalam kehidupannya, mengubah, mengurapi sehingga apa yang dinyanyikan, apa yang dipujikan, apa yang dimainkan musik dengan urapan kuasa Roh Kudus ada kuasa. Amin. Amin. Sehingga tidak heran, tidak beda orang yang mengalami kuasa kesembuhan, pemulihan terjadi. Itu terdapat Roh Kudus. Jadi pada waktu saudara minta pada supaya dibaptis Roh Kudus, saudara percaya aja di Tuhan tadi. Roh Kudus yang bekerja dengan iman sesuai dengan jadwal percaya. Tapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah kelanjutan setelah dibaptis Roh Kudus. Ada kelanjutannya. Roh Kudus akan bekerja terus, mengubah, melawan roh kedagingan saudara, menghancurkan roh kedagingan saudara, lahir buah-buah roh yang namanya apa yang pertama kali? Apa saudara? Buah-buah roh yang pertama kali yang Galatia apa? Ayo siapa? Kasih. Sukacita dan sejahtera, sabar, penguasaan diri, murah hati. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu mencerminkan seperti itu. Kalau orang katakan saya dipenuhi Roh Kudus setiap hari ngamuk-ngamuk, itu bukan Roh Kudus. Roh apa itu? Roh kuda ya, katakan itu terserah. Itu salah. Oleh sebab harus penuh Roh Kudus untuk menghancurkan semua ini. Amin. Dan kita hidup serupa dengan Kristus. Pada waktu Paulus mengatakan, aku ini disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Disalib kok masih hidup? Yang salib itu bukan tubuhnya, bukan, tapi roh kedagingannya itu. Aku masih hidup, tetapi hidupku yang kuhidupi sekarang dan daging itu hidup karena anak. Bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu dengan kuasa Roh Kudus. Makanya saya kami rindu sekali untuk semuanya mendengar, dari kalangan anak kecil, anak sekolah minggu sampai yang sebesar itu mendengar. Karena Roh Kudus pada kita dicurahkan bagi semua orang. Teruna-teruna akan berbuat, ibu-ibu akan dapat mimpi, penglihatan dan sebagainya. Itu kelanjutannya karunia-karunia yang diberikan setelah kita mau berjalan dengan pimpinan Roh. Amin. Amin. Sudah siap? Sudah siap? Ini hadirat Tuhan Allah. Roh Kudus itu napas Allah. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang. Kalau dunia tidak ada Roh Allah itu, waduh,
ada roh di balik nafas Allah, itu Roh Kudus. Lalu Allah berfirman, jadilah terang. Roh Kudus. Amin. Fokus. Kalau firman Tuhan mengatakan, jikalau kau berpaling kepada Allah, harus percaya bahwa Allah itu adil. Dan Roh Allah itu akan memberikan upah berkat bagi mereka yang bersungguh mencari Dia. Tapi yang jauh mencari Roh Kudus. Roh Kudus akan baptis saudara. Roh Kudus akan memenuhi saudara. Pada saat ini, ketika Roh Kudus itu bekerja, terjadi perubahan. Yang pertama kali apa yang terjadi? Di sini ada yang namanya Petrus. Ayo Pak John itu apa? Nama baptisnya apa? Pak John, nama baptisnya apa? Pak Ju ya, Mas Ju ya, ada. Ya, Pak Ju, ya. Ya? Epafras. Oke. Ya nanti yang artinya terdiri bisa. Tapi yang namanya Petrus batu karang. Petrus dan Kisah Rasul pasal kedua. Setelah hari Pantekosta dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka juga berbahasa. Lalu apa yang terjadi? Si Petrus penakut, si Petrus penyangkal. Setelah dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Mereka berani untuk bersaksi. Khotbah. Sekali khotbah berapa yang bertobat? Berapa ribu? 3.000. Wih. Karena apa? Roh Kudus. Amin. Masuk. Amin. Luar biasa. Ini saya rindu sekali deh diurapi sama Pak. Semuanya ya tim musik ini diurapi Tuhan, saya rindu sekali. Ya saya sangat rindu sekali. Tuhan Yesus itu jadi diberi Roh Kudus. Ada berani untuk bersaksi. Terutama dalam keluarga, sungkan Indonesia akan Pancasila. Jadi masing-masing ada keyakinannya. Ayo kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya. Itu kalau dalam kelompok yang, tapi dalam kelompok keluarga, jangan. Usahakan percaya pada Yesus. Nah, sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Jangan kita menilai, kowe ngono terus kowe itu. Nah, gimana kalau Tuhan Yesus datang? Gimana kamu? Setidaknya kamu percaya kepada Yesus, tapi kamu hidup dalam dosa, tidak terangkat ya awan-awan. 1-2 orang berkumpul, 1 orang tidur di atas, sing siji mumbul, sing siji ada di situ. Di pelaminan yang bekerja, yang satu menghilang atau kedua yang menghilang, yang lain yang kemana? Karena mereka hidup dalam kegelapan.